Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dicintai Tuhan. Selamat jumpa dalam renungan harian kita, Kamis 9 Februari 2023. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, bersama dengan sabda Tuhan hari ini dalam bacaan pertama, Allah menciptakan manusia dan segala isinya. Bumi dan segala isinya dipertunjukkan Allah kepada manusia. Lalu manusia memberikan nama atas ciptaan Tuhan itu sendiri. Namun dalam proses itu, berjumpa dengan alam ciptaan dan segala isinya yang telah diciptakan Tuhan dan diperkenalkan kepada manusia, manusia tidak menemukan sosok ataupun yang diciptakan itu yang menjadi bagian dari dirinya. Maka Allah menyuruh manusia itu untuk tidur, untuk kemudian dari tulang rusuknya diambil untuk melahirkan manusia yang baru. Itulah yang kita sebut Adam dan Hawa. Maka dengan sabda Tuhan dalam bacaan pertama, tidak baik manusia itu kalau manusia itu seorang diri saja. Maka Allah menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan ini sebenarnya Bapak Ibu menjadi dasar pendirian dari sakramen perkawinan. Bahwa Allah sendiri berkehendak atas manusia itu untuk bersatu melalui keterikatan suami dan istri. Maka mari renungkan Bapak Ibu yang berkeluarga supaya melihat dengan benar dan jelas bahwa tidak baik manusia seorang diri. Bapak Ibu sekarang sudah bersatu, harusnya baik adanya, karena itu adalah kehendak Allah. Maka bagaimana kabar keluarga-keluarga? Apakah baik-baik saja? Semoga kita doakan supaya keluarga-keluarga kami tetap baik dan tentu saja bahagia. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini ada pertemuan seorang beriman yang walaupun bukan dari kalangan bangsa Israel, yakni seorang ibu yang berkebangsaan Yunani dari daerah Siro Venesia. Ia meminta tolong kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Nah, mengapa ini menjadi penting untuk kita renungkan? Karena sekali lagi bangsa Israel, bangsa yang dipilih Tuhan, memang akan mengalami keselamatan yang berasal dari Allah sendiri. Maka orang Israel menjadi simbol orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka di luar bangsa Israel bisa kita sebut adalah orang yang belum percaya kepada Yesus. Tetapi perjumpaan ini mau menegaskan Yesus adalah keselamatan bagi semua orang, tidak hanya untuk bangsa pilihannya atau untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Dialognya sebenarnya sangat menarik dilukiskan kepada kita antara Yesus dan perempuan itu. Ketika dia meminta tolong untuk disembuhkan anaknya, maka jawaban Yesus menguji imannya. Dia katakan, biarlah anak-anak kenyang dahulu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Apa artinya? Mau dikatakan Yesus adalah bahwa biarlah keselamatan itu pertama-tama terlaksana, terjadi, dinikmati, dialami oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Barulah kepada orang lain. Dan itu saya pikir sesuatu yang sangat wajar. Dalam struktur hidup kita pun, dalam dinamika hidup berkeluarga, pastilah kita akan mengementingkan keluarga kita dulu, baru orang lain. Tapi apa yang dijawab oleh ibu itu? Dia membenarkan apa yang dikatakan Tuhan. Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Yang artinya secara tidak langsung mau dikatakan imannya adalah bahwa keselamatan itu juga harus juga menjadi pengalaman bagi semua orang. Maka saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, dalam sabda hari ini ada beberapa permenungan yang hendaknya untuk kita sikapi dalam hidup kita. Yang pertama, dari bacaan pertama, bagaimana kita keluarga-keluarga yang adalah kehendak sendiri dari Tuhan untuk mempersatukan keluarga-keluarga kami. Apakah sudah baik?
Kalau belum, mari berjuang agar keluarga-keluarga Kristiani sungguh-sungguh menjadi keluarga di mana Allah yang mempersatukan. Yang kedua, dari bacaan Injil hari ini, kita bisa mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, tapi tidak boleh menjadi eksklusif ataupun menjadi egois, mengatakan bahwa keselamatan itu, berkat itu hanya untuk kita. Tidak. Yesus adalah simbol penyelamatan bagi semua orang. Kita meyakini bahwa hanya ada satu penyelamat, yakni Tuhan kita, Yesus Kristus. Mengimani satu penyelamat, berarti penyelamatan itu bukan hanya untuk orang yang percaya, tapi bagi semua orang. Maka semoga melalui kita yang sudah percaya, orang tertarik, orang mau mengenal, dan pada akhirnya memutuskan untuk mempercayai Yesus Kristus. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.